Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Komariatul Badriyah dari kelas 2 PAI C, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya berasal dari Blandu Kulon, Tegal Siwalan, Probolinggo. Tujuan video presentasi ini adalah untuk menjelaskan metode snowball throwing, bagaimana dalam penerapannya dan juga metode-metodenya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode snowball throwing adalah salah satu metode pembelajaran aktif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa secara menyenangkan dan melibatkan mereka dalam proses belajar mengajar secara langsung. Metode ini cocok digunakan untuk pembelajaran kelompok dan sering dipakai dalam pembelajaran kooperatif. Pengertian metode snowball throwing adalah teknik pembelajaran di mana siswa menuliskan pertanyaan atau jawaban di selembar kertas yang kemudian diremas-remas seperti bola salju atau disebut snowball dan dilemparkan ke teman-temannya. Siswa yang menerima bola salju tersebut kemudian membaca dan menjawab pertanyaannya atau mendiskusikan bersama kelompoknya. Langkah-langkah dalam menerapkan metode snowball throwing adalah yang pertama, guru bisa menyampaikan materi singkat atau memberikan topik pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, guru membentuk kelompok-kelompok kecil, biasanya beranggotakan 4-6 orang. Yang ketiga, setiap siswa diminta menulis satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi di selembar kertas. Selanjutnya, kertas tersebut kemudian diremas menjadi bola dan siswa tersebut melemparkan ke siswa lain secara acak. Siswa yang menerima bola tersebut membuka dan membaca pertanyaannya, lalu mencoba menjawab atau mendiskusikannya dengan kelompoknya. Yang terakhir, guru memberikan klarifikasi atau membahas pertanyaan dan jawaban bersama seluruh kelas. Keunggulan metode snowball throwing ini adalah bisa menumbuhkan kreatifan dan keberanian siswa, meningkatkan kerjasama dan komunikasi dalam kelompok, membuat suasana belajar jadi lebih seru dan tidak membosankan, juga melatih siswa dalam membuat dan memahami pertanyaan. Kekurangan metode ini adalah bisa jadi kacau kalau tidak dikontrol dengan baik, membutuhkan waktu dan persiapan lebih, tidak cocok untuk semua jenis materi, terutama materi yang sangat kompleks. Cara penerapannya dan contoh kegiatan misalnya, murid A menulis pertanyaan, siapa malaikat yang bertugas meniup sangkakala? Murid B menulis pertanyaan, apa perbedaan tugas antara malaikat raqib dan atid? Nah, di situ murid C dapat bola dari murid A lalu menjawab, malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Setelah semua sesi selesai, guru bisa menegaskan bahwa benar Israfil meniup sangkakala sebagai tanda di hari kiamat. Kelebihan metode ini untuk pembelajaran pendidikan agama Islam adalah cocok untuk membangun pemahaman konsep agama dengan cara yang menyenangkan, membantu siswa memahami peran malaikat dan keimanan secara lebih hidup, bukan hanya sekedar dengan hafalan, menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat berdiskusi dalam pembelajaran agama. Selanjutnya, manfaat metode snowball throwing dalam pemahaman siswa. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Siswa aktif membuat dan menjawab pertanyaan sendiri, jadi mereka lebih paham isi materi, bukan hanya sekedar menghafal. Yang kedua, melatih berpikir kritis. Ketika harus membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan teman, siswa terlatih untuk berpikir secara logis dan kritis. Yang ketiga, mendorong keberanian dan rasa percaya diri. Aktivitas melempar dan menjawab pertanyaan menciptakan suasana menyenangkan yang mendorong siswa yang biasanya pasif menjadi aktif. Yang keempat, meningkatkan interaksi sosial. Proses ini membangun kerjasama dalam kelompok, melatih komunikasi, dan mempererat hubungan antar sesama siswa. Yang kelima, mengurangi kebosanan. Suasana kelas menjadi lebih hidup, kreatif, dan jauh dari kebosanan
karena metode ini seperti bermain sambil belajar. Yang keenam, mempermudah guru menilai pemahaman. Dari jenis pertanyaan dan jawaban yang muncul, guru bisa melihat sejauh mana siswa memahami materi. Baik, kesimpulannya adalah metode snowball throwing adalah strategi pembelajaran aktif yang sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa secara menyenangkan, dengan melibatkan siswa dalam membuat dan menjawab pertanyaan sendiri. Metode ini mendorong mereka untuk berpikir kritis, aktif, dan berani. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam, metode ini sangat cocok digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep keagamaan serta menumbuhkan sikap religius dan interaktif di kelas. Suasana belajar jadi lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Marilah kita mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, serta tidak membosankan bagi siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.